Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin video lagi. Kali ini saya mau bikinin video requestan dari teman-teman cara nyeting Neci untuk mesin obras portable. Di sini saya pakai Brother 2104D. Basicnya sih sama, cuman yang bikin beda itu kalau untuk nyetingnya basicnya tuh sama, cuman yang bikin beda tuh mungkin perpindahan dari obras ke Neci itu masing-masing mesin biasanya berbeda, kecuali untuk Singer tuh ada beberapa mesin portable lain yang cara mindahnya, cara nyetingnya tuh hampir sama sama Singer, persis malah. Untuk pasang benang saya anggap teman-teman udah bisa ya, kalau nggak salah sih saya udah pernah bikinin juga videonya. Jadi ini langsung mau saya ajarin untuk nyeting urut ya, dari obras 4 benang, kemudian obras 3 benang, terus Neci. Langsung aja, ini Neci obras 4 benang. Obras 4 benang berarti ini tension atas dipakai semua ya. Biasanya di sini ada standarnya kan. Nah, kalau Brother ini kan angka-angkanya ini kan nggak ada garisnya ya, antara 0 sampai 3 ini nggak ada garisnya. Nah, biasanya yang ada garisnya ini untuk angka patokan standar. Terus untuk mesin lain ada juga sih patokan standarnya gini, cuman mungkin angkanya beda, ada yang di 3, ada yang di 4, atau ada yang di netral, ada yang di 0, beda-beda mungkin mesinnya. Tapi kurang lebih di sini kita pakai patokan standar dulu bawaan mesin. Kemudian di samping sini ini tingkat kerapetan obrasan anyaman ya. Jadi makin kesini dia makin rapat. R ini untuk Neci. Nah, ini udah ada yang di bold kan, biasanya dia untuk standarnya tuh ini. Terus ini biasanya untuk kain apa ya, namanya sih differential fit gitu. Biasanya kalau ini untuk ngerut atau kain yang stretch, kalau saya nggak salah ingat ya. Pokoknya nanti kalau pengen ini dicoba aja. Biasanya di utak-atik tuh kalau pas kita ngobras kain yang stretch atau apa sih namanya, melar. Nah, kemudian untuk di sini biasanya apa ya, ini untuk posisi pisau. Kalau ngobras di sini saya pakai 7, kalau Neci saya pakai 5. Ini untuk Brother ya. Kalau untuk Janome sama Singer saya patokannya 3 merek itu ya, Brother, Janome sama Singer, karena yang biasanya di pasaran tuh itu, dan yang lain tuh bisa mirip-mirip dengan 2 merek itu. Ini tinggal muter aja, terus udah ada angkanya, jadi nggak kiratologi. Kalau Singer dia nggak ada angkanya, jadi suka kebanyakan, suka kelebihan. Akibatnya apa? Kalau kebanyakan biasanya posisi pisau itu terlalu ke kiri, jadi pas kita neciannya itu ke anyam, tapi kainnya nggak ke Neci, jadi kepotong doang, nggak ke Neci, karena jarumnya pisaunya terlalu ke kiri. Jadi kemarin juga udah ada yang nanya kayak gitu ya di Facebook tuh, nanti berarti pisaunya coba digeser ke kanan. Biasanya settingan pisau tuh puterannya ada di sini. Kalau Janome di mana ya, saya lupa. Di sebelah sini kalau nggak salah, puterannya di sebelah sini. Jadi ini dibuka dulu, terus di sini diputer. Kalau mesin hijau biasanya di depan sini. Nah, terus kalau Brother ini ada plat, nanti kita lepas. Kalau Singer dia cuman geser tuas di sini, ada warna merah gitu. Janome juga, cuman Janome untuk geser tuas pisau, tuas obrasnya sama Neci tuh harus ngutak-atik di samping sini. Nanti kapan-kapan kalau pas ada mesin itu mungkin bisa lah. Atau kalau nggak salah saya sebenarnya udah pernah bikin videonya sih. Ini tensionnya 444. Jalur benang kayaknya udah bener semua. Ini jalur benang ini termasuk gampang ya. Ini belum saya pasang penambang jarum kiri. Untuk mesin obras portable tuh di sini biasanya udah ada jalur benangnya ya. Kalau mesin obras hijau
silahkan dipikir sendiri jalur benangnya. Biasanya saya juga masang benang obras hijau tuh lihat di YouTube dulu, soalnya nggak apa. Ini obras 4 benang, tensionnya 444 ya. Terus yang samping tadi udah dijelasin. Kalau ngobras biasanya saya tuh kayaknya dibentangkan gini, jadi hasilnya lebih rapih. Nah ini saya pakai rayon viskos. Ini hasilnya kayak gini. Mesti ini kelihatan kan ya. Nah, ini ada yang nyokot-nyokot keluar kan. Ini benangnya saya bikin beda biar teman-teman tuh tahu yang harus dikencengin yang mana. Ini yang coklat itu coklat ini luper atas, terus ini luper bawah. Saya juga nggak hafal, ingat-ingat dulu. Ini luper atas, ini luper bawah, ini jarum kanan kiri, ini kiri, ini kanan ya. Terus tadi hasil anyamannya nih yang coklat kan kepanjangan ya, kita kencengin dulu. Tadi dia di angka 4, sekarang kita naikin dikit-dikit separuh aja, jangan langsung ke 5. Saya berharap ini suara saya lebih kedengeran dari yang biasanya, karena biasanya pada komplain suaranya terlalu pelan. Nah, kelihatan ya yang coklatnya udah mengecil, giliran yang merah melompat ke atas, berarti kita kencengin yang merah. Tadi kan 4 ya, ini geser ke 4,5. Ingat, gesernya dikit-dikit aja, jangan langsung banyak. Nah, ini yang terakhir dia di 4, luper bawah 4,5, luper atas 4,5, jarum dua-duanya di angka 4. Hasilnya kayak gini. Ini masih agak kepanjangan. Kita coba sekali lagi. Yang coklat masih agak kepanjangan ya, kita kencengin dikit lagi, nanti terakhirnya saya merah juga saya kencengin dikit lagi. Nah, oke, ini hasilnya yang terakhir kayak ini. Ini di sini ada yang kayak gini kan, ini kayaknya nggak nganyam semua. Oh ini, nah ini tension di jarum kurang kenceng. Yang abu-abu itu paling kiri, artinya kita kencengin lagi.
Ini udah lumayan bagus. Nah, ini hasilnya kayak gini. Lumayan ya. Ini kalau sambil pegang kamera tuh nggak bisa fokus banget, kata saya ya. Atau kalau yang udah ahli banget bisa juga, cuman bisa-bisaan. Terus biasanya ada problem lagi tuh, nggak nganyam tuh biasanya ada dua, karena jarumnya tumpul. Kalau enggak, tensionnya terlalu kencang. Tension jarum biasanya yang terlalu kencang. Terus kalau saya lebih suka mesin obras tuh yang tuas untuk mengangkat sepatunya di sebelah kanan, karena rata-rata tuas ngangkat sepatu itu letaknya di belakang sini. Tuh kalau saya kurang nyaman, suka lupa saya. Itu obras 4 benang tuh kurang lebih cuman kayak gitu ya, hasilnya kayak gini. Di kainnya juga nggak rata kan. Terus obras 3 benang berarti kita copot jarum di kiri dulu. Ini tension untuk obras benang belum saya utak-atik. Sebenarnya angka ini nggak bisa dijadiin patokan ya. Patokannya ya di sini 444. Patokannya itu. Nanti kalian coba aja. Kalau saya gini, buat nyeting awal tuh biasanya saya coba dengan angka standar. Nanti terus dicek benang yang kendor yang mana, yang kenceng yang mana, yaitu yang dikendorin. Untuk pemula emang biasanya bingung sih untuk benang looper tuh yang anyamannya yang mana, jarum yang mana, looper atas bawah yang mana gitu. Makanya untuk belajar saya bikin beda warna. Kayak ini tadi, yang abu-abu dia looper atas. Ini abu-abu nih looper atas. Terus aduh susah fokus. Yang merah tuh looper bawah. Terus yang bawah untuk jarum pakai warna abu-abu sama putih. Nah, ini obras 3 benang, kita balik ke tension 444 lagi. Oke, ini nggak dipakai, benang abu-abu juga udah saya lepas. Untuk settingan di bagian samping sini sama obras 4 benang, di angka 3 sama di angka 1. Sesuaikan aja mesin yang dipakai apa. Pokoknya di sini nggak dirubah dari 4 benang tuh. Nanti dirubah waktu kita neci. Di sini tutup. Untuk obras 3 benang emang biasanya suaranya lebih halus ketimbang yang 4 benang. Kalau brother menurut saya paling halus suaranya, paling kasar suaranya itu singer. Ini hasilnya kayak gini, masih agak pada gondrong. Saya mau coba ngecilin pisaunya. Tadi kan di angka 7, saya pengen ke angka 6. Lebih rapih. Ini enggak ke anyam karena enggak pegang. Saya coba yang lebih rapih lagi, tadi enggak fokus. Hasilnya lebih keren kalau kata saya. Tadi yang yang obras 4 benang mungkin pisaunya kan agak kendor ya, pisaunya bisa digeser ke 6. Selera aja sih.
Kalau misalnya pengen lebar 7, cuman hasilnya kurang rapih kalau kata saya. Ini yang 3 benang kayak gini, tensionnya 444, nggak ngerubah. Sayang ya nggak ngerubah, soalnya biasanya yang ditanyain tuh justru ngerubah enggak. Nah, ada beberapa mesin yang tensionnya harus dirubah, disesuaikan. Tapi ini pas kebetulan dapatnya yang mesinnya yang enak. Gimana dong? Nah tadi, nah ini yang 3 benang. Ini yang 4 benang. Kayak ini apa ya? Nah yang ini aja, soalnya ini kan sambil ngeliatin kamera ya, jadinya nggak bisa fokus. Yang 4 benang lebih lebar dan lebih rapi sih sebenarnya. Tuh udah ya. Kalau 4 benang ke 3 benang cuman lepas jarum sama benang paling kiri. Kita sekarang beralih ke neci. Ini yang biasanya menguji kesabaran. Oke, neci pertama nih ya, rapetin dulu jaraknya. Ini R, kalau Janome itu kalau nggak salah F atau apa ya, saya lupa. Pokoknya paling mentok paling bawah. Ini nggak diutak-atik, ingat ini cuman diutak-atik untuk kain yang stretch atau tipis banget, itu bisa, atau terlalu tebal juga bisa. Kemudian di sini kalau brother dia ada plat, ini naikin dulu sepatunya baru bisa dilepas, gampang kok ngelepasnya. Ini dilepas, ini ya kalau neci ini dilepas. Kalau Singer atau Janome ngilangin, kan sebenarnya yang dihilangkan itu plat ini nih, ini plat obras namanya. Kalau Janome sama Singer cuma dimundurin aja. Terus pisaunya kita kecilin lebarnya. Ini untuk lebar pisau ya. Terus itu aja. Sekarang langsung kita coba untuk neci. Ini tensionnya masih 444 ya. Neci itu cuma pakai 3 benang, jarum, looper atas, looper bawah. Biasanya looper atas saya kendor, looper bawah kenceng, karena biar hasilnya itu ngerol gitu kan. Tapi ini kita coba dulu. Agak nervous juga sih nyeting neci gini. Takutnya pas dapet yang susah. Hasilnya kayak gini kan. Ini artinya kan masih gepeng ya, masih kayak obrasan gitu. Sekarang kita kendorkan, ini dikendorkan ke angka 3, ini saya kencangkan di angka 5. Dia jadi looper bawah itu narik biar looper atasnya itu ngerol ke bawah. Ini coklatnya kan gondrong-gondrong nih, berarti dia terlalu kendor. Tadi kan dari 4 ke 3, nah saya naikin setengah. Masih gondrong juga, berarti saya naikin ke 4 ini ya.
atasnya udah oke. Atasnya udah gendut ya, udah oke. Bawahnya masih agak kurang kenceng. Yang kurang kenceng benang warna putih, berarti yang kurang kenceng jarum. Kita naikin dikit-dikit, separuh dulu. Ini hasilnya udah kelihatan. Kepanjangan dulu deh. Ini kemungkinan jarumnya tumpul nih, jadi agak-agak ompong kan. Saya belum ngecek jarumnya. Nah ini bawahnya kayak gini, rapih. Ingat ya, prinsipnya neci itu benang diluper atas, ngerol sampai ke bawah. Jadi benang luper atas kendor, benang luper bawah kenceng, jarum juga kenceng. Ingat patokan standarnya di sini tuh angkanya 44. Di sini 4,5, 45. Kemudian banyak yang nanya soal benang. Kalau benang itu, ini saya pakai benang neci, benang yang coklat sama merah itu benang khusus neci, yang putih itu untuk benang jahit biasa. Sebenarnya pakai benang obras yang gede itu juga bisa. Cuman dia tuh hasilnya tentu lebih mengkilap yang benang khusus neci kan ya. Sama kalau benang yang obras gede itu otomatis kita nggak bisa naruh di sini, kita naruhnya di bawah kan. Atau kalau nggak kayak gini nih, saya pakai indudukan gini, pakai indudukan kertas gini. Ini bisa pakai kon gede kayak gitu, tuh dia konnya gede. Cuman untuk dapat stabil posisinya tuh lumayan agak susah. Nah ini benang obras sih, dia biasanya buat ngobras, dia namanya polifilamen, dia mengkilap gitu, putih mengkilap. Saya baru nemu warna putih. Kemudian ini obras kon gede, biasa sih, benang polyester. Ini juga sebenarnya tuh benang obras biasa sih. Cuman ya kalau untuk neci dia emang hasilnya lebih halus, lebih mengkilap. Kalau gendutnya kayaknya tergantung settingan mesinnya deh. Soalnya saya pakai benang kayak gini juga bisa bikin necian gendut. Ini mereknya saya lupa, tapi yang pasaran tuh biasanya merek Top sama Angsa. Ini saya juga lupa, ini merek Unicorn. Kalau saya pengen neci gendut, jadi kainnya tuh di sini agak ditahan. Kalau saya ya, kita coba aja dulu. Jadi ini kain, tangan kita tuh agak nahan kain, tapi jangan sampai yang tekan gitu, ntar gak jalan-jalan. Jadi dibikin agak seret aja kainnya tuh. Nah sekarang kita bandingin hasilnya. Ini yang agak ditahan. Aduh jarumnya tuh tumpul. Kok yang nggak saya ganti ya? Ini yang agak ditahan, dia lumayan gendut ya. Terus ini yang nggak ditahan, dia agak jarang. Kelihatan nggak ya bandingannya? Ini sama tuh kan, rapatnya tuh beda. Terus tadi hasilnya semoga kelihatan ya.
agak susah juga bikin videonya. Kemudian banyak banget yang trouble tuh, ternyata kok anyamannya kendor. Nah, anyaman kendor tuh teman-teman harus pastikan benang tuh benar-benar nyelip di tension-tension kayak gini. Ini harus suka nyolot, terus benangnya tuh jadi lompat keluar dari tensionnya, tuh juga ngaruh. Terus ya sama mesin portable, kalau dia kotor ya hasil anyamannya jelek. Kotornya tuh gimana, jadi pas lagi jalan tuh ada serpihan benang yang ikut masuk, itu nanti jadi tensionnya itu kan kebuka ya, jadi nggak bisa rapat, itu bikin anyaman jelek juga. Jadi kalau pengen dibersihin, sama dibersihin pakai benang yang playnya lebih gede, digesek-gesekin ke atas tuh sambil disenterin ya, biasanya nanti ketemu kotorannya. Berhubung itu kita cuma bahas soal cara nyeting obras sama neci, kayaknya cuma itu aja bahasan kita. Kalau minyakin dan segala macam kayak masang benang kayaknya udah pernah saya bikinin videonya ya, dan kurang lebih juga sama perawatan mesin obras. Yang penting di sini dibersihin bagian sini sama diminyakin, jalanin sebulan sekali biar nggak macet. Kayaknya udah itu aja sih dari saya, semoga bisa membantu teman-teman. Pokoknya kuncinya harus rajin berlatih biar kenal mesinnya tuh trouble-nya kayak gimana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.